mana, Det? Di rumah Ali, di rumahnya Ali. Oh. Itu Dedi lagi dikeroyok, Umi sampai teriak-teriak capek bener. Dedi turun, masih aja dia tuh ngomong terus. Udah sampai Umi bilang, Ded buka room, baru dia jawab. Baru kemarin kan biarin Abi yang maju menghadapi mereka, begitu loh Ded. Tapi tadi Dedi niatnya katanya mau ngaji sama si Kiki, lo ngaji kok sama mereka gitu kan? Bukan bukan mau ngaji, justru saya disuruh ngaji, saya nggak mau tadi itu. Saya bilang kalian aja ngaji, gitu. Aku lurusin itu. Ada Bu Yuni juga tadi dari awal, cuman Bu Yuni nyalain saya nggak apa-apa. Namanya dia juga aneh-aneh juga tuh orang. Jangan ditangkapi lah kalau Bu Yuni itu memang orangnya sudah. Bukan, jangan-jangan Dedi mau berjodoh sama Bu Yuni juga nih kayak. Gitu. Kayak baru 2 hari aja Dedi. Kalau Bu Yuni kan kuncinya kita umat Islam. Kuncinya kita umat Islam toh, sabar saja. Yang penting bisa kita lawan hawa nafsu, insya Allah tidak ada masalah. Sabar saja. Iya. Aku aja di room Kristen itu biasa dibilang saya begini sebenarnya. Terserah, karena hatiku tidak panas. Enak aja ku dengar. Silakan mau bilang apa sembarang, tidak apa-apa. Yang penting. Nah, jadi kan itu tuh mumpung ada mata-matanya tuh di bawah tuh Papa Jahat. Nah, jadi gini loh, Papa Jahat, tolong sampaikan ke mereka. Minta rekotan tadi itu di mana perkataan saya mengatakan Sayyidina Ali itu aja 1 poin. Nah, lalu mereka mencah-mencah lah ingin ngelaporin saya ke Zuriat Nabi. Terus itu mau rekaman itu tuh mau dilaporin ke mana? Ke Mabes, silakan saya tunggu 2 kali 24 jam tadi ya. Intinya gini, tantangan dari saya 2 kali 24 jam laporan itu harus ada tentang saya. Kalau nggak ada, cemen tuh orang-orang itu aja. Silakan. Nanti kalau nggak terbukti, udah bakal heboh nanti itu. Kuncinya aja, Dedi, sabar saja. Dedi, kuncinya saja, Pak Rehan, saya pesan Dedi, sabar saja. Tuhan yang tahu itu masalah melapor itu Tuhan yang tahu. Tenangkan saja dirimu, Dedi. Iya, insya Allah. Umat Islam itu, Dedi, harus kuat hatinya. Umat Islam kayak Nabi Muhammad Rasulullah SAW tuh kuat hatinya dia. Makanya gini Bang, karena dia ingin melaporkan saya tantanglah kalimat laporan mereka itu, karena saya merasa nggak merasa mengatakan apa yang mereka katakan tentang Sayyidina Ali. Makanya saya senyum aja sekarang. Betulan. Bukan Mbak Indah saya turun dulu Mbak Indah ya. Habib Pelopot mau naik nih, Habib Pelopot. Sekarang nggak usah diulang. Dedi nggak usah ulang menantang tuh nggak usah. Karena gini, Rasulullah itu bilang bahwa jika kamu memegang sunnah, niscaya seperti kamu sedang memegang bara api. Bayangin aja orang megang bara api seperti apa kan? Nah, itu wajar lah. Rasulullah itu kurang sempurnanya di mana gitu loh. Sempurna, tapi fitnah pula, ya kan? Fitnah juga kan datang gitu. Insya Allah. Jadi tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada apa-apa jangan takut, ada Pak Luput. Ini bos, Dedi ini bos kita, Dedi. Saya jagonya si A. Makanya saya bilang apa? Kalian bilang Habib, saya orang Pasuruan, laporkan saya saja. Mau tahu alamat saya? Kalau saya siap siaga. Itu badan saya ini, dengarkan dulu. Badan saya besarkan seperti itu memang mau menghancurkan kepalanya orang si A yang macam-macam. Loh iya betul ini. Betul ini. Gitu. Dulu badan saya kecil. Saya nutup pengajian si A, kecil loh badan saya. Apalagi besar seperti ini. Gitu. Bisa pecah kepalanya orang si A satu-satu. Apa hukum? Hukum nanti urusan hukum. Gitu. Tenang aja, Dek. Biasanya orang kalau keluruk seperti itu ayam, kokok petok itu ngeluarkan telur. Ayam perempuan, jangan takut sama ayam perempuan kamu. Itu nih tadi saya bilang. Itu Yuni kemana-mana itu. Yuni itu kemana-mana bawa ceritanya kamu. Itu. Kan ada Yuni tadi. Iya, biar saja. Dengarkan, saya barusan masuk di satu Zoom.
Kan saya diundang-undang, saya tidak mau. Memang saya tidak mau karena apa? Saya takut saya nanti diblok. Gitu. Kalau masuk di anunya si A langsung banned saya. Gitu percuma. Saya tidak mau seperti itu. Berhadapan sama orang munafik kok mau? Bukan Islam. Jelas ini si A bukan Islam. Di sini saya bilang bukan si A bukan Islam, ya diem semua mulutnya orang sini. Di sini di tempat Pasuruan ini tempatnya orang si A. Mana si A punya masjid? Mana si A punya pondok pesantren? Ada pondok pesantren si A, betul Zuma itu. Makanya saya bilang di bawah tadi, gencarkan Zuma. Jangan takut ada saya. Saya saksi di sini. Makanya mereka ada gentar kan kalau ada Pak Luput. Seperti siapa namanya orang tua itu, Al-Haddad itu siapa namanya itu? Yang ngancam-ngancam kamu itu loh. Itu tahu saya itu. Itu paham sama saya itu. Bisa saya puklek badannya orang-orang itu. Sikat, di sini kan sikat. Gini, Loh, Ali kan, tahu saya. Ali kan, tahu dengan saya. Dengarkan ya. Dengarkan, Red. Kemarin dulu orang si A di Bondowoso dipukul pistol sama adik saya kepalanya. Mau lapor sama polisi. Langsung adik saya telepon saya. Ya apa ini Bang Hamid? Saya masuk kantor polisi, urus sono. Saya urusi. Saya habiskan keluarganya dia nanti. Tuh, kalau urusan ini tegas saya. Gitu loh, paham ya? Abdurrahman, ana fizub. Ana fizub wa ana rejal. 6. Ngewa. Bib. Kalau mau macam-macam dia orang. Aduh, ya Allah. Bib lopot. Sentil Dedi nih, sentil nih. Enggak, nih anak Dedi bagus. Dedi bagus tadi. Dan apa? Enggak, Bo. Dengarkan baru kemarin katanya jangan duduk sama mereka, Bib. Dengarkan dulu. Hingga mana dampaknya Zuma bisa melampiaskan hatinya tadi. Ya. Nah, Zuma marah tadi di situ. Gitu. Jadi sekarang ini saya persiapkan Yusuf dengan Romli akan saya temukan. Gitu ya. Baru saya mau undang orang Syiah. Saya mau undang orang Syiah dengan uang sekalipun. Kalau ibarat undangan itu perlu uang, saya undang dengan uang. Gitu. Nah, kemarin aja penengahnya pura-pura nggak bisa connect gimana, Bib? Habib Lopot ikuti. Jadi kalau Habib Lopot ikuti. Enggak, anak bisiasan. Habib tadi ikuti. Ya. Saya bisiasa saya. Ikuti. Coba Dedi, kalau bukan permintaan yang saya kasihkan, tidak mungkin bisa naikkan saya. Gitu. Semua saya pakai siasat. Saya bukan tidak ahli ya, cuman saya tidak mau. Kalau saya mau dengan catatan laptop saya siapkan, apa sih debat seperti ini debat? Ya. Lah. Ini bukan jalan saya. Saya di sini kan saya utarakan dulu pertama saya masuk WA, saya cuman diminta sama Ustadz Tahta merisai Islam. Gitu loh. Bukan debater. Merisai Islam, orang-orang Islam supaya tidak salah paham menjadi murtad. Gara-gara ketemu Umi jadi debater ya. Menguatkan. Nah ini repotnya. Enggak, saya kan untuk dakwah Islam, Umi kan untuk debat Kristen. Kalau Zuma tadi saya amati, kalau Zuma untuk dilecehkan seperti itu tidak bisa. Sebab Zuma itu sudah naik daun. Mereka sakit hati atas dasar apa? Kiriman bunga, kiriman ini ke Zuma semua. Jadi mereka panas pantat. Ya seperti Umi Dini. Kalau bicara sama orang Syiah, orang Muslim, orang ini kirim-kirim pergi Umi Dini. Jadi orang Syiah ya pantatnya panas. Gitu. Jadi dia sampai di ini, Bib, sampai di record dikirim ke Abi. Lah, dia punya hasud, al-hasad ma yasad. Loh itu. Makanya saya terangkan tentang riak yang dipatahkan oleh Rasulullah dengan pedangnya Rasulullah, debu itu menjadi 7. Saya terangkan seperti ini kan pernah. Tapi kalau Syiah pakai dalil kitab kita, tidak perlu kita debat sama orang Syiah. Kalau Syiah pakai Kulaini, pakai Kafi, monggo debat. Loh gitu. Kalau Syiah dengan kitab kita pakai dalilnya Bukhari atau Muslim, percuma. Apa yang mau didebatkan? Satu jalur. Apa yang mau didebatkan ini apa? Loh, seperti Zuma tadi.
diserang-serang dengan kitab-kitab Islam. Saya bilang Zuma lebih baik jangan dijawab. Loh, sebab apa? Di situ bukan jalurnya Zuma, bukan pelajarannya dia di situ. Kalau mau debat dengan Kristen, nah taruh di sini Zuma begini, taruh yang orang-orang yang memang debater Muslim. Gitu. Makanya dibilang apa? Apa sih yang dikatakan orang Muslim itu dengan dalil apa sih? 2 syahadat kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, menjalankan sholat dengan betul. Loh ya apa? Sholatnya mengikuti tata cara Rasulullah dan mengakui Rasulullah ini Rasulnya Allah. Tidak ada 2, tidak ada lain. Kalau orang Syiah, ayo coba saya mau tanya, siapa yang bisa jawab di sini? Kalau orang Syiah bagaimana syahadatnya? Apa seperti syahadatnya Rasulullah? Sudah enggak? Enggak sudah. Apa seperti itu dikatakan Islam? Loh, orang Islam itu yang percaya dengan Rasulullah, ijma' Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini Muslim. Kalau bukan, tidak, bukan Islam itu. Loh, ini jelas ini. Ini jawaban paling enak ini kalau saya. Ribuan Syiah Rafidhah. Sebab syahadatnya beda dengan kita. Loh, ini jawaban ini. Belajar sama Pak Luput. Kalau orang dengarkan dulu. Kalau orang tidak menyimpang dengan dalil Rasulullah, itu kita sanksikan, itu Islam apa bukan? Menyimpang ini. Rasulullah bilang, ibaratnya Rasulullah bilang sujud, dia tidak mau sujud, apa tidak menyimpang itu? Menyimpang ini namanya. Lah, dengan menyimpang seperti ini dibilang Rafidhah, tidak direstui oleh Allah. Ya. Gitu. Ya, dikatakan Rafidhah ini bukan Islam. Rafidhah itu sesuatu yang Allah tidak terima. Gitu, ini dibilang Rafidhah. Gitu loh, paham ya? Allah tidak terima, tidak direstui oleh Allah. Inna dina indallahil Islam. Ini yang direstui oleh Allah. Gitu. Suruh jejer Syiah bicara sama saya. Saya sentil-sentil telinganya kalau masalah Islam. Loh, iya betul. Tidak panjang lebar saya. Tidak perlu bawa kitab. Saya tidak perlu kitab. Anak kitab. Nah, ada kitab. Loh ya apa? Kitab mencarankan seperti Habib Salim bin Jindan kan sudah kitab. Loh, kita mengikuti Habib Salim bin Jindan. Jika kita ini duduk dengan kitab. Loh gitu. Kalau mereka mau tanya sama saya, ya saya jawab. Persoalan seperti ini. Kalau saya disuruh duduk di kamarnya orang Syiah, jangan lagi 1 juta, miliatan saya tidak mau. Ya panggil Bang Zuma ke sini coba, Mi. Ya, Bang Zuma masih di dalam enggak? Udah dia panggil ada Pak Habib paham dia, Pak Luput gitu. Dipanggil Pak. Ya, panggil. Aku turun aja. Jangan tunggu dulu. Kalau Zuma datang, baru salah satu diturunkan. Bip Lopot, bahkan Bip Lopot tadi itu mendengar dari awal kan waktu saya ke sono. Saya dengarkan, Dad, saya bilang tadi sama Yuni, saya terangkan di situ. Yuni ngoncong, tak bilangi kamu ini di mana menjalis, di mana ada Kristen kamu duduk, di mana ada Islam kamu duduk, di mana ada Syiah kamu duduk. Saya sanksi dengan kamu ini. An-Nisa kamu ini saya sanksi. Kamu ini bawa bahasa kemana-mana, nanti jadinya ghibah kamu. Kamu tahu hukumnya ghibah. Kamu tidak akan dibunuh sama Allah sampai kamu seperti itu kan. Terus-terusan. Loh, kamu dibuka malunya kamu di tengah pasar sama Allah nanti. Tidak akan dipateni, dibunuh kamu, tidak. Kamu akan dibuka aibnya kamu oleh Allah di tengahnya pasar. Ini hadis. Ya apa sih? Jadi apa? Kamu Yun, hati-hati. Oh, langsung saya keluar. Oh, ada Syiah naik. Langsung saya keluar. Saya tidak mau duduk sama orang Syiah. Jasa turun, Pak. Gitu. Saya kan bilang, saya tidak mau duduk sama orang Syiah. Saya tidak mau. Gitu, apalagi saya bicara sama orang Syiah. Haram saya. Pak Lepot, sabar saja. Apa itu? Sabar saja, kita dapi.
Loh, saya beda lagi. Kamu sabar, saya gini memang. Loh, ndak bisa. Jadi ada namanya Sayyidina Umar, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Utsman. Kamu tahu Sayyidina Utsman? Sayyidina Utsman itu pernah semua sahabat diundang oleh Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih, diundang ya ke rumahnya Rasulullah. Akhirat tuh ada Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar semua. Terus ada pahanya siapa itu? Kelihatan tampak pahanya, betisnya. Itu dibilang tutup betisnya kamu, nanti Utsman tidak mau masuk itu. Sayyidina Utsman itu pemalu. Sampai di situ saya mengerti, gitu loh. Sejarahnya Rasulullah ini semuanya alhamdulillah rabbil alamin. Saya mengerti. Jadi kalau orang Syiah saya bawakan sejarah. Nggak usah bawa kulai ini, bawa Bukhari Muslim, nggak usah, buat apa jauh-jauh. Yang taklukkan Persia siapa? Dikasih pertanyaan itu saja. Iya. Untung orang Syiah punya tempat. Kalau nggak punya tempat nanti, ya itu gara-gara nggak punya tempat di Kufah, Sayyidina Husain dibantai kepalanya. Iya. Nah makanya percuma. Udah barusan Umi telepon tapi belum diangkat, cuman Umi udah WhatsApp, ditunggu Pak Lopot di komalnya Dedi. Jadi Ded, tadi itu kamu ini sebetulnya kamu bener satu alasan. Tadi saya terangkan sama Yuni nih. Kenapa terjadi Dedi marah seperti itu? Dedi menanyakan tentang mut'ah sama Ali. Ini ada Bang Suma nih. Ali menjawab, sapi, dengarkan dulu. Kamu jelek. Ada Bang Suma. Dengarkan dulu deh. Okay. Naikkan. Nah, kalau umpama saya ibarat saya mau naik tadi, saya jelaskan. Cuman saya memang tidak mau duduk sama orang Syiah dari dulu ya. Saya tidak mau. Dengarkan, Ded. Kamu tadi menanyakan tentang mut'ah. Ali menjawab, saya keluarga habaib. Ini keluarga Syarifah. Tidak pantas kamu seperti itu. Sedangkan mukanya kamu jelek. Kamu sapi. Loh. Nah, hingga mana terjadi Dedi marah. Suruh repeat. Rekaman dia suruh keluarkan. Terjadi ini, bahasa ini. Nah, disitulah timbulnya rame ya, di sini timbulnya rame tadi. Gitu. Hingga mana mereka. Assalamualaikum Bang Dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, assalamualaikum. Masya Allah. Marhaba. Iya. Allah ya Karim. Ahlan sahlan saudaraku ya. Jadi gini. Lanjut Habib, lanjut. Gini. Makanya saya terangkan tentang Syiah. Saya tahu persis Syiah sebabnya. Jadi kalau orang Syiah mau lecehkan kamu tentang ilmu agama yang kita punya, al insan mahallul khata' wan nisan. Manusia itu ada salah dan ada lupa. Betul. Kalau seperti Zuma ini makomnya untuk debat dengan orang Kristen. Lain, Zuma ini bukan pedakwa seperti Ustadz siapa itu? Ustadz siapa namanya yang dari Malaysia itu. Seperti Habib Rizik lah taruh. Ini Zuma bukan seperti itu, ini beda. Ada makomnya, orang Muslim itu makomnya masing-masing. Makanya saya bilang apa? Jangan dijawab Zuma, jangan dijawab. Loh percuma mau dijawab. Yang ditanyakan tentang Islam kok. Coba kalau dia nanyakan tentang Syiah, kita mau jawab tentang Syiah. Dan saya di WhatsApp mana saja tentang Syiah, saya selalu di-kick, dikeluarkan. Karena apa? Saya bawa sejarah. Kalau dia menanyakan tentang satu contoh. Gini, Dedi ya, ini permasalahan kamu. Saya kan tadi bicara di situ. Karena dia nyangkut-nyangkut Habib. Saya kan Pak Luput. Tapi Pak Luput ini bukan di bawah dia, Ded. Saya Al-Mahdali, di atasnya dia malah. Kalau orang Syiah, betul-betul Syiah cium tangan sama saya. Gitu loh. Sebab apa? Yang diimamkan sama dia itu Habibnya saya. Bukan Habibnya dia sendiri. Dia itu dari Habib Ali Uraidi. Ini mungkin Abdurrahman paham ini ya. Ini ya. Kamu dengarkan ya. Satu, dari Rasulullah, Fatimatu Zahra. Bukan dari Ali ini. Lain kita ini. Dari Fatimatu Zahra. Dari Ali, tidak pergi Rasulullah. Seperti Zaid bin Ali. Tidak ada jalurnya pergi Rasulullah dia.
Itu. Jadi Fatimah. Saya terangkan dengan Syiah ya seperti ini. Saya dari Fatimah. Fatimah Hasan wa Husain. Turun Ali Zainal Abidin. Turun Al-Imam Muhammad Al-Baqir. Ja'farus Shadiq, Musa Al-Qadim. Saya dari sini. Mereka dari Ali Uraidi, saudaranya Musa Al-Qadim. Musa Al-Qadim punya anak laki 8 termasuk Ali Ridho yang di Iran itu. Kuburannya lapis emas itu. Itu Habib saya. Bukan Habibnya orang-orang Syiah ini. Bukan. Jadi Syiah ini Syiah liar. Asal bicaranya tidak ada dalil. Dalilnya dalil Islam yang dipakai. Gitu. Kenapa orang Syiah kalau sholat di depan kita dia pakai tangannya dilipat? Kan kalau kita tanya kamu Syiah, dia bilang bukan. Ada apanya Syiah ini di dalamnya ini ada apaannya? Misi apa yang dibawa dengan politik Syiah ini? Ini kan Syiah ini bukan Islam ya. Syiah ini agama yang membawa politik. Gitu. Jadi apa? Mau diakui oleh dunia kalau dia itu negara Islam. Negara Islam ya bukan negara Islam seperti itu. Kalau negara Islam ya bukan seperti itu. Yahudi ditampung, Yahudi sekali. Ngancam-ngancam Yahudi sampai kapan? Sampai kiamat diancam. Kalau Saddam Hussein ini betul-betul jempol Muslim betul itu. Saddam Hussein itu sampai Khomeini dihajar 8 tahun. Jadi Dad, di sini kamu tidak ada kesalahan sama sekali, tidak ada. Kamu membela hak. Gitu. Makanya saya bilang apa tadi? Jangan takut Dad. Pak Luput di belakang kamu. Kalau dia mau tanya alamat sama saya. Saya Pasuruan. Tidak ada yang berani. Tidak ada yang berani. Iya, tadi Bib, tadi kan Habib kan nyimak dari awal di mana perkataan saya mengatakan Sayyidina Ali. Oh bukan, Nah, kamu itu. mengatakan Ali. Ali yang kamu tanya. Iya, bukan Sayyidina Ali. Nah, ini makanya itu framing dia, itu bawaan fitnah dia. Lah makanya. Lah di situ ada saya, syahid. Saya saksi. Gitu. Kalau Zuma melampiaskan unek-uneknya, saya pernah dengar itu Zuma, makanya saya lari bikin TikTok. Saya dengar Zuma katanya difitnah ketemu sama orang Syiah, difitnah sama orang Syiah di tengahnya Oten. Langsung saya lari bikin TikTok. Oh, berarti Syiah ini jadi benalu di TikTok. Langsung masuk bikin TikTok saya. Mana Syiahnya? Itu ya apa? Ya termasuk di komelnya kamu yang ketemu sama siapa itu? Siapa? Al-Haddad itu? Dad? Si Engkong, Bib Engkong. Nah, saya ngomel-ngomel di situ kok Engkong diem. Di komelnya kamu saya ini bicara panjang lebar, Engkongnya diem. Makanya nggak usah macam-macam ancaman dah bilang. Kalau mau ancam, tanya alamat saya saja, gampang alamat saya. Terus dia mau bilang Robito. Aduh, saya ini Robito Pasuruan. Itu Ali, itu anak kecil itu, Dad. Seperti kamu misi umurnya itu. Anak-anak, percuma bicara sama anak-anak. Maka tadi kan mereka tuh mengatakan bahwa saya mengatakan Sayyidina Ali. Saya bilang iya, tunjukkan. Nah, mereka mau melapor ke Robito, lalu suruh lapor. Ingin lapor. Saya dampingi kamu. Silakan laporkan. Tidak bisa. Dengarkan. Tidak bisa Robito urusi urusan seperti itu. Tidak segampang mungkin Robito mau ngurusi urusan seperti itu. Robito bukan Syiah. Robito ini
derajat saya. Loh ya apa sih? Itu orang dihinakan sama Allah kok saya mau duduk sama dia. Syiah dengan Kristen ini beda lagi. Syiah ini di bawahnya Kristen. Loh ya apa? Dari Islam dia keluar jadi Syiah. Ilmunya Islam dibawa pergi-pergi Syiah. Coba kalau dia pakai dalilnya Kula ini, tidak. Bukhari Muslim. Loh itu. Lah ya, nanti dibilang Imam Syafi'i dari Imam Malik. Ini apa ini? Tidak ada. Merah ketemu merah. Kalau merah dengan hijau warnanya akan berubah. Warnanya akan berubah kalau dipadukan merah dengan hijau, merah dengan putih. Kalau merah dengan putih jadinya merah muda. Kan gitu. Kalau Islam dengan Islam mau dipadukan, tidak bisa. Satu jalur. Kalau memang debat untuk urusan Syiah. Sisihkan urusan Kristen nanti. Gitu, tidak bisa dua jalur, tidak bisa. Nanti jadinya simpang siur. Gitu. Makanya Zuma naik tadi itu sebetulnya Zuma naik di komalnya orang Syiah seperti ada baiknya, ada tidak baiknya. Ada banyak mudorotnya sebetulnya. Iya, cuman saya di bawah saya bilang itu Zuma debater nasional itu. Loh, tidak bisa. Kamu lawan dia tidak bisa. Dia ribuan bahasa itu, bukan ratusan bahasa. Siasat bukan lagi 3 dia itu. Oh iya, saya juga ngomel di bawah itu ya. Cuman mau dinaikkan tidak bisa, harus ada permintaan. Memang saya program seperti ini. Tidak seenaknya orang Syiah naikkan saya. Saya tidak mau duduk menjalis janis. Yaitu siapa duduk berarti mereka nanti. Saya tidak mau duduk sama orang Syiah. Dan saya tidak mau kompromi sama orang Syiah. Illa yaumil qiyamah. Ya monggo, Zuma ya, monggo. Ya Bib, makasih banyak Bib, Masya Allah. Ada yang minta izin, Bib. Umi rasa ini Bang Sugito nggak usah ya, Bang Sugito, Bang Zuma saja udah dilarang. Sugito nggak usah deh, karena mereka nanti menggunakan dalil-dalil Syiah. Enggak, nanti saya undang. Saya tadi kan bilang Umi di sini. Kalau dia Syiah, saya undang dengan undangan seperti ini, tidak mau datang, saya undang dengan uang nanti. Tuh kan enak. Tuh ya apa? Iya. Ka'adal fakru, dengarkan ya, ini ya. Ini qala Rasulullah. Ka'adal fakru ayakuna kufron. Saya sanksi kalau orang Syiah ini punya uang. Makanya orang-orang murtad itu orang tidak punya uang, tidak punya ilmu. Orang Syiah pun ya seperti itu juga. Orang tidak punya uang, tidak punya ilmu. Gitu. Makanya taklim. Suruh belajar sama saya. Kalau masalah siasat seperti itu. Ka'adal fakru ayakuna kufron. Miskin itu, kemiskinan diri itu mendekatkan diri pada kekufuran. Ini sabdanya Rasulullah. Miskin mendekatkan diri pada kekufuran. Miskin apa? Harta benda dan ilmu. Sudah selesai sudah. Jadi jangan dilawan orang Syiah percuma. Dalil kita yang dipakai. Kalau dalilnya Syiah yang dipakai tidak apa-apa. Kita enak ditanya mut'ah itu hukumnya bagaimana? Mut'ah itu, mut'ah itu segala manusia, segala bangsa. Tidak ada seripa, tidak ada. Ini mut'ah. Loh ya apa? Seperti Homer di zaman itu Sayyidina Umar minum Homer. Tapi setelah larangan dari Allah, ini ya, sama Allah dilarang, Rasulullah menganjurkan jangan diminum Homer. Itu Sayyidina Umar itu dikerak, itu dikeluarkan itu sampai darah yang keluar dari mulutnya itu sudah. Karena ada larangan dari Allah, langsung turun wahyu. Homer haram. Nah seperti itu. Dulunya orang minum Homer. Ya seperti Syiah ini juga. Kalau arti daripada mut'ah itu senang-senang. Artinya mut'ah itu bersenang-senang. Kalau dia mengatakan Sayyidina Umar yang mengharamkan, Sayyidina Umar tidak pernah mengharamkan. Sayyidina Umar cuma melarang. Gitu. Karena apa? Banyak an-nisa di kala itu, ini ya. Ini biar kalian tahu. Kenapa Sayyidina Umar melarang Syiah? Mut'ah. Di zaman Khalifah Umar,
itu banyak orang hamil tanpa bapak. Nah, sedangkan hamil itu sudah dijamin oleh negara. Di zaman itu hamil sampai lahir, sampai besar anak nyusui, semuanya negara yang menjamin. Karena terlalu banyak, negara ini rugi. Jadi Sayyidina Umar marah. Dilarang. Nah, itu masalahnya. Bukan diharamkan. Gitu. Jadi Sayyidina Umar ini memang orangnya tegak lurus. Gitu. Tapi fitnah-fitnah Syiah jangan digubris, Bas. Monggo saya sekarang Zuma, biar Ustadz Zuma ini biar ya. Anunya ya. Bang monggo, Zuma monggo. ya. Assalamualaikum Bang. Ya, assalamualaikum Bang Zuma. Maaf ya sebelumnya Bang Zuma. Intinya tadi saya tidak mengatakan. Nah, intinya Bang Zuma, saya tidak ada terucap di lisan saya sedikit pun tentang apa yang mereka katakan, apa yang mereka tuduhkan kepada saya itu Bang Zuma. Kalau ada salah kata saya mohon maaf tuh. Lanjut Bang Zuma. Iya, yang ini yang saya tidak senang ini, Habib. Orang-orang ini yang mengaku Syiah ini, ketika acap kali ngancam lapor, dikit-dikit lapor. Kayak negara ini milik mereka gitu loh. Makanya saya kesal tadi. Kebenaran apa yang Anda punya? Kalau Saudara Dedi itu salah, keliru, kenapa enggak lakukan akhlak yang kalian katakan akhlak? Kenapa harus lapor? Kenapa harus cari alamat? Mau perang, aku bilang gitu. Nah, itu dia Habib. Makanya saya katakan kepada mereka, ketika ingin berdialog dengan Syiah, betul apa yang Habib katakan. Mereka menggunakan dalil kita untuk kemudian mendebat dengan kita. Mereka nggak pede dengan dalil-dalil mereka gitu loh. Makanya saya tadi ada nyindir ketika dia mengatakan, loh, Syiah kan Islam. Saya bilang tidak. Syiah bukan Islam, saya katakan. Rukun dan apa yang menjadi dasar pondasi Islam itu berbeda dengan antum semua. Lalu kemudian ada yang bertakia ketika saya katakan, apakah Anda mengakui atau mengingkari bahwa Syiah menganggap Al-Quran yang digunakan oleh Sunni itu sudah mengalami distorsi? Dia membawa dalil, dia membawa hadis, kemudian hadis yang kita punya yang dia bawa, bukan hadisnya mereka. Itulah hebatnya Syiah. Nah, mungkin di sini Bib, karena masih banyak teman-teman kita yang kurang mengetahui antar perbedaan kita dengan Syiah itu, mungkin Habib bisa memberikan secara garis besarnya aja, Bib. Minta tolong, Bib. Antum jelasin garis besarnya Syiah itu seperti apa, Bib. Fadal. Baik, syukran. Saya sudah terangkan tadi permasalahan perbedaan antara Islam dengan Syiah. Saya sudah jelaskan di sini. Saya garis besari tadi satu poin. Syahadat yang diucapkan Rasulullah tidak sama dengan syahadat yang diucapkan dia. Ini garis besar loh ini sudah. Rasulullah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa? Mau bilang abduhu wa rasuluh? Sama. Tapi orang Syiah beda lagi. Kalau tidak takiyah, saya punya VN-nya leh. Syiah Imamiyah, Syiah Yamani, itu saya punya VN-nya orang Syiah ini. Dan namanya saya cantumkan, dia sebut namanya dia, Pak Unang, Sunarto, semuanya disebut. Ini orang Syiah ini. Syahadatnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah wa asyhadu anna Aliyun waliyullah wa asyhadu anna Aliyun hujjatullah. Ini syahadat modelnya apa semua ini? Banyak, terus dan seterusnya. Saya tanya, bro, syahadatnya Rasulullah ya bagaimana? Nggak mau jawab. Dia bilang itu syahadat setelah Rasulullah. Nggak bisa. Al-Quran dan ini ya, Al-Quran dan contoh kita itba' Rasul tidak harus bisa dirubah itu. Kita tidak boleh dirubah. Apa yang diucapkan Rasulullah ya itu kita jalankan. Tidak bisa dirubah-rubah itu. Tentang syahadatnya Rasulullah. Makanya saya bilang apa? Dibawa oleh Imam Syafi'i di dalam sholat. Ya. Assalamu alaika. Ini waktu Rasulullah Isra Mi'raj. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ini antara Allah dengan Rasulullah ketemu. Gitu ya, bukan ketemu muka sama muka. Gitu. Baru malaikat semua ini
bersahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Begitu. Jadi yang tidak seperti itu berarti bukan golongan kita. Bukan, tidak bisa. Muhammadiyah sahadatnya seperti kita. Semua. Islam sahadatnya seperti itu. Yang bukan Islam sahadatnya beda. Sholatnya juga gerakannya beda. Segala amaliyahnya beda. Apa seperti itu dibilang Islam? Bukan. Jadi jangan didatangi. Gitu, percuma. Mereka orang-orang keluar dari Islam. Di bawahnya, ini makanya dibilang apa? Waktu Rasulullah hijrah dari Mekah pergi Madinah, dia Rasulullah Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi mengatakan Sayyidina Abu Bakar, ya Abi Bakrin, nanti yang kembali itu tanda-tandanya orang munafik. Sebetulnya orang munafik itu tandanya cuma 3. Isyara min munafik salasa. Gitu, ini Abdurrahman paham kalau masalah seperti itu. Iya, termasuk kalau bicara selalu loncat sana loncat sini, kalau bersumpah itu bohong, tidak kena dipegang gitu. Lah iya, kalau berjanji maaf ya, kalau berjanji itu luput. Tidak ada ketepatan janji. Ini sudah tandanya orang munafik. Munafik itu innal munafikin dar asfali minan nar. Tempatnya di neraka, di bawah sendiri malah. Jadi hati-hati ya kalian ya. Saya bukan nasihati, saya cuma nerangkan bagaimana terjangan-terjangan di antara kita Islam dengan orang-orang Syiah. Dan orang Syiah, betul Zuma tadi tanya pondok pesantren Syiah di mana? Iyo, yang di maktub tertulis pondok pesantren Syiah, tidak ada sama sekali. Saya kan bilang di situ. Ali mengatakan Yapi, saya bilang bukan. Yapi tidak tertulis di situ pondok pesantren Syiah. Bukan. Dan masjidnya Syiah tidak ada. Kalau masjid Muhammadiyah ada. Al-Irsyad ada, tulisan ada Al-Irsyad Muhammadiyah. Mana Syiah ada? Tidak ada. Nah makanya Syiah ini kita hati-hati dengan orang-orang Syiah. Kita harus punya bekal sedikit pun. Ya ini sedikitnya seperti ini. Perbedaan Islam dengan Syiah, perbedaannya sahadatnya saja beda. Dan lain sebagainya pasti beda. Nah ya apa? Kalau sudah poinnya beda, segalanya pasti beda. Seperti tadi tandanya orang munafik 3. Kalau sudah 3 itu dipegang, berarti orang itu jangan dipercaya, sudah orang munafik itu. Begitu ya. Mungkin cukup. Ayo dilanjut yang lain. Abdurrahman ini. Betul. Ya. Iya. Makasih Habib, makasih Habib, masya Allah. Silakan sahabat lain. Memang dari beberapa hari ya, saya hanya lihat dari beberapa hari terakhir yang digalakkan itu karena mereka melihat Ustadz Zuma juga yang lain, banyak dari teman-teman yang Sunni ini selalu mengatakan ketidakbolehan mengucapkan selamat Natal atau Hari Raya kepada orang non-Muslim. Nah, pada saat itulah mereka mengambil sisi yang seakan-akan toleran dan humanis, lalu kemudian membuat komal-komal untuk menyatakan bahwa itu salah. Padahal bagi kami itu keyakinan 4 mazhab seluruhnya mengatakan demikian ketidakbolehannya. Nah, mereka mempelintir itu kemudian mengatakan bahwa dalam bibitnya orang Sunni ini adalah lebih cenderung radikalis, sehingga hal itu tidak dibolehkan. Itu dalam 2 hari terakhir yang saya amati. Tadi malam saya sama Bang Dewa juga dapati orang Kristen akhirnya menyerang kita dengan bahasa itu. Tapi saya bilang bahwa kita tetap ada di posisi kita ya, keyakinan kita mengikuti apa yang ada, bahwa memang kita tidak dibolehkan untuk demikian, karena cara bertoleransi justru dengan tidak mengucapkan itu bagi orang Muslim. Itu standar yang dari 2 hari ini. Tapi kalau standarnya orang Syiah, ketika mereka ketemu dengan kita, mereka akan menggunakan bahasa-bahasa hadis-hadis yang diriwayatkan untuk yang diterima oleh orang-orang Sunni.
Tapi ketika mereka duduk bersama orang Kristen, mereka mengeluarkan senjata mereka, yaitu hadis-hadis khusus mereka, ucapan-ucapan daripada bukan ucapan dari imam mereka juga, tapi gubahan-gubahan mereka, supaya itu menjadi panah-panah untuk kita. Nah, tapi setelah kemarin kita membaca dari kitab mereka, terus kita bantah dari kitab mereka, memang mereka agak sedikit kehilangan jalan di situ, sehingga mereka lebih melihat kepada hal-hal aktual dan menyatakan diri orang yang paling humanis. Dan saya bilang sama Habib Lopot, kental diet. Khianat itu. Ambil lagi. Enggak, dia juga ada ilmu. Cuman dia dilaporin itu. Kayaknya kena tuh. Enggak, kebentar kok. Nih, Abdurrahman ini agak grogi menghadapi Syiah. Biar saya mau hadapi Syiah. Suruh jejer sudah, aduh, Syiah dari dulu saya tantang, tidak ada yang berani. Akhirnya yang terjadi, mereka memelintir, memperhalus. Tapi ketika kemarin kita baca dari kitab-kitab yang mereka akui bahwa itu digunakan untuk di Indonesia, dan Bang Indra bacakan di sini, itu memang betul-betul menohok kembali mereka, karena tidak bisa lagi mereka cari jalan keluarnya. Yang terakhir, yang saya lihat bahwa tadi malam saya sendiri juga masuk di roomnya Kaisar, lalu saya karena mendengar bahwa mereka bilang bahwa Rasulullah itu kalau dijejerkan naik ke atas itu hanya bisa mentok sampai kepada Adnan, dari Bani Adnan. Karena saya punya data itu, saya masuk dan saya luruskan. Tapi karena ada orang Syiah di situ terus ingin berbicara, saya cegah karena saya bilang tidak perlu, karena saya punya data, saya bisa sebutkan satu persatu nama ayah dari Rasulullah sampai kepada Adam. Bahkan saya juga bisa menjejarkan punya saya sendiri sampai ke sana. Sehingga saya baca semua jadi sampai selesai, dan akhirnya diam. Ketika mau bicara mereka, saya seperti yang Habib Lopot bilang, saya turun karena saya sudah cukup meluruskan, lalu saya tidak memberikan ruang untuk dia membelokkan semua keadaan ketika ada saya. Tapi karena orang ini adalah orang yang saya minta rekomendasi buku pustaka Syiah dari App Store, dan dia mengamini bahwa itu memang buku mereka ditulis untuk mereka di Indonesia, maka setelah kami baca, kami temukan hal-hal yang Lopot sudah bilang. Kita temukan sama yang Habib Saleh bin Ahmad bin Jindan katakan di bukunya, bahwa mereka lebih layak disebut dengan Rafidah. Sehingga kita bacakan betul-betul 4-5 masalah yang mereka punya yang berbeda dengan kita, itu semua masih ada dan tertuang. Seperti yang tadi Ustadz Zuma katakan tentang Al-Quran, itu pun demikian. Abu Hurairah dan Sayyidati Aisyah itu dicela dan tidak diambil hadisnya. Tapi ketika mereka bertemu dengan kita, seakan-akan mereka menggunakan hadis-hadis periwayatan mereka. Tapi ketika mereka tidak dengan kita, mereka katakan hal yang sebaliknya daripada hadis-hadis tersebut, dengan menyandarkan bahwa ini kata ini kata itu, padahal tidak ada itu. Kurang lebih begitu. Itu kebatilan yang kita dapat, dan itu sangat nyata. Mereka jelas-jelas tidak pernah mengakui dua hal. Dua hal itu adalah Sayyidina Umar dan Abu Bakar yang pernah jelas-jelas menjadi khalifah di muka bumi setelah sepeninggalnya Rasulullah. Kalau mereka tidak, atau mereka menolak kekhalifahan beliau berdua, maka sama dengan takdir yang sudah terjadi ini mereka bantah. Kalau takdir yang sudah terjadi ini mereka bantah, berarti Rasulullah pula yang mereka bantah. Itu sesungguhnya. Kenapa demikian? Alasannya jelas, karena itu sudah terjadi dan berdasarkan apa yang juga sudah dinubuatkan Rasulullah, sehingga Khulafaur Rasyidin 4 orang ini pernah memimpin.
Sehingga kalau 12 di antara yang akan membesarkan dalam hadis Rasulullah, maka 12-nya tentu dihitung mulai daripada Abu Bakar As-Siddiq sampai ke bawah. Mungkin itu ya, yang ini. Sehingga mereka dibuat jadi keluar itu karena penolakan-penolakan seperti ini. Makanya namanya Rafidah. Lanjut, Dad. Ayo, Dad. Lanjut, Bib. Apa? Lanjut. Oh, Bang Juma, monggo. Umi, Bang Juma. Bang Indra. Assalamualaikum, Bang Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, Indra Musa. ayo. Assalamualaikum Habib Lopot. Waalaikumsalam. Habib Abdurrahman, Oh, ya, Bang Dodi, Abang Kujuman, dan Umi Dini. Iya, Dek. Silakan. Masya Waalaikumsalam Allah. warahmatullahi. Fadal ya Ustaz. Fadal. Bukan Ustaz. Bang Indra Mose, Bang Indra Mose. Bang Indra Mose. Fadal. Di-sharekan aja kemarin dari buku itu Pustaka Syiah itu, Bang. Oh enggak, dia juga berapa hari yang lalu menghadapi Syiah ini. Rame terus. Jadi begini, Bib. Yang pertama, lihat teman-teman semuanya, bukan cuma Habib. Waktu saya membaca buku Syiah, kering air mata saya. Itu yang pertama. Karena begini, Syiah mengatakan bahwasanya pada 2 hadis, yaitu hadis tentang Nabi, ada 3 hadis. Nabi mengatakan laukana ba'din nabi lakana Umar ibnil Khattab. Itu. Kemudian ada satu lagi, saya kurang tahu Arabnya tapi saya tahu artinya. Hadis ini hasan. Kedudukan Umar di sisiku seperti Yusa bin Nun di sisi Musa. Nah itu. Nah, menurut Syiah, hadis ini dibuat oleh Umar sendiri dengan perantaraan Abu Hurairah. Ini hadis palsu. Abu Hurairah dan Umar telah berdusta. Kenapa? Karena Umar hendak merebut kekhalifahan dari Ali. Ini hadis palsu. Padahal kalau di Islam hadis ini hasan dan sahih. Sahih untuk yang lakana Umar ibn Khattab itu. Kemudian yang seperti Yusa bin Nun yang hasan. Nah, kemudian ada hadis satu yang mana Syiah mengatakan ini tidak diragukan lagi, mutawatir, yaitu kedudukan Ali di sisiku, Nabi Muhammad maksudnya Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah seperti Harun di sisi Musa. Nah, jadi mereka mendiskreditkan 2 hadis tentang Umar dan mereka menaikkan hadis tentang Ali. Kenapa? Bukan dengan sanad, Bib, tapi karena hadis yang 2 tadi tidak diriwayatkan oleh Ahlul Bait, yang maksum, yang dijamin Allah dari dosa. Kemudian yang satu tadi, hadis tentang Harun tadi, Ali seperti Harun itu karena diriwayatkan oleh Ahlul Bait, maka menjadi mutawatir, tidak diragukan lagi. Nah, ini yang tentunya dalam kaidah hadis ini menyimpang. Yang mana Syiah juga mengatakan menurut Muhammad siapa namanya? Muhammad Al-Musawwi Al-Irani, dia mengatakan bahwa hadis menurut Syiah tidak seperti Ahlu Sunnah. Hadis menurut Ahlu Sunnah adalah perkataan Nabi saja. Perkataan Nabi saja. Adapun hadis menurut Syiah adalah perkataan Nabi, tambah lagi Ali, tambah lagi Fatimah, tambah lagi Hasan dan Husain, dan imam-imam dari keturunan Nabi yang maksum seterusnya. Ini menurut Syiah. Oleh karenanya dalam Syiah tidak boleh membantah perkataan Nabi, perkataan anak-anak Nabi sampai hari ini, keturunan Nabi dzurriyyatnya, dan tidak perlu mengajari. Kenapa? Karena mereka itu ketika salah Allah langsung menegurnya, Allah langsung memberikan wahyu. Jadi keturunan Nabi hingga hari ini menurut Syiah adalah seperti Nabi juga. Seperti itu. Nah, kemudian yang fatal, yang membuat saya menangis sampai air mata saya mungkin kering ya. Ketika dia mengatakan bahwa ketika ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa kedudukan Ali di sisi ku seperti kedudukan Harun di sisi Musa, adalah mereka menafsirkan ayat Al-Quran yang menceritakan ketika Nabi Musa meninggalkan Bani Israel 40 hari di Bukit Tursina menerima wahyu Taurat. Kemudian sekembalinya Musa ternyata
Bani Israel sudah kafir kecuali Harun. Nah, menurut Syiah bahwa menurut hadis yang diriwayatkan oleh imam-imam mereka yang maksum, yang Allah langsung menganugerahi langsung ilham wahyu kepada mereka sebagaimana Nabi Muhammad SAW, bahwasanya yang dimaksud dengan kedudukan Ali di sisi Nabi Muhammad seperti Harun di sisi Musa adalah tatkala Nabi Muhammad SAW meninggal dan Nabi Muhammad berpesan bahwasanya Ali lah penerusku, maka semua sahabat kafir. Saya ulangi, menurut Syiah semua sahabat kafir sepeninggal Nabi Muhammad SAW kecuali Ali, Fatimah dan anak turunnya. Nah, saya melihat seperti ini, wah, kalau hal seperti ini saya katakan Islam dan tidak sesat, saya yang berdosa. Kenapa? Karena ada hadis yang mengatakan bahwasanya seandainya seorang muslim menuduh saudaranya kafir dan tidak terbukti, maka kekafiran itu kembali kepada dirinya. Nah, ini yang dikafirkan sahabat Nabi. Generasi as-sabiqun al-awwalun, generasi awal yang Allah jamin mereka. Kita tahu bahwa Nabi ketika haji terakhirnya, haji wada, itu diriwayatkan dari para ahli hadis, diriwayatkan adalah sekitar 40.000 sahabat Nabi. Ya kan, berarti ilmu Nabi itu diriwayatkan oleh banyak orang dan terjaga. Ilmu kalau diriwayatkan oleh banyak orang terjaga. Karena ketika yang ini mati, yang ini masih mempertahankan. Nah, kemudian Syiah dari 40.000, yang berapa puluh ribu itu dibuang, diambil 4. Ali, Fatimah, Hasan, Husain radhiyallahu anhum ajma'in. Ini gimana? Nah, saya seperti itu. Saya merasa bahwa ini ada sebuah aliran yang menyimpang, ya kan? Artinya begini, saya sendiri tidak antipati terhadap Ali radhiyallahu anhu. Saya juga menerima beliau. Tapi ketika dalam hal menerima beliau saya harus mengesampingkan orang-orang yang mulia yang berjuang bersama Ali radhiyallahu anhu, saya tidak mau. Ya kan? Karena baik Ali, baik Abu Bakar, Umar, Utsman dan sahabat yang lainnya, baik dari kalangan laki-laki dan perempuan, baik dari kalangan Muhajirin dan Ansor ataupun orang-orang ajam seperti Salman Farisi, kemudian Bilal bin Rabah, orang ajam dan Arab, tapi dia masuk Islam, maka semuanya ini bisa kita ambil. Dan satu lagi, kelebihan daripada agama Islam dan ilmunya terjaga. Kenapa? Agama Islam ini agama untuk kafatalinas, untuk seluruh manusia. Ketika semua orang boleh memeluk agama Islam, maka banyak yang memeluk, maka dalil-dalilnya ini terjaga. Karena ketika yang satu lupa diingatkan, yang satu menghafal meninggal, yang satu masih ada. Nah, kenapa ajaran-ajaran dari Nabi Bani Israel itu kemudian tidak terjaga? Kalau secara teori, karena mereka ini kan hanya agama yang untuk Bani Israel saja. Nah, ketika Bani Israel diserang bangsa lain, dihabisi, ilmunya habis, terus apakah ada bangsa lain yang menyimpan data-datanya? Tidak mungkin. Nah, inilah kelebihan Islam. Nah, kalau Syiah lebih mengerucutkan daripada Bani Israel, yaitu hanya mengambil ilmu yang diriwayatkan oleh keluarga daripada keturunan Ali saja dan Fatimah alaihassalam, maka ini tentunya melemahkan Islam sendiri, gitu. Kalau saya melihat seperti itu, Bib dan teman-teman yang lain. Tapi kalau bagi saya itu adalah pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Kenapa? Karena Syiah itu mengatakan begini, jika kamu cinta Ali, kau tinggalkan sahabat yang lain. Nah, ini salah. Padahal Ahlussunnah mengatakan, jika kau mencintai Ali, kau cintai juga sahabat yang lain. Karena sahabat yang lain sama kedudukannya dengan Ali dalam membela agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebihnya gitu. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah, karena saya sendiri juga masih terus menuntut ilmu. Kurang lebihnya begitu. Terima kasih. Terima kasih, Bang Indra. Yang mereka lakukan adalah penisbatan kosong terhadap imam-imam yang padahal adalah ahlul bait atau keluarga daripada Rasulullah. Itu penisbatan kosong, bahkan dusta. Kita meyakini bahwa imam yang mereka nisbatkan itu adalah ahlu sunnah, yang tidak mungkin berkata yang salah dengan cara seperti itu, dengan tidak mungkin mencela para sahabatnya Rasulullah, dengan tidak mungkin demikian. Yang kemarin saya bacakan dari Al-Ghurawi yang mereka jadikan pimpinan, yang mengatakan bahwa ada dua tokoh kemarin yang saya bacakan, bahwa Tuhan mereka berbeda, Nabi mereka berbeda dengan kita. Jadi mereka melakukannya lebih dahulu.
Lalu kemudian mereka sembunyikan sehingga mereka pegang satu hal. 9 dari perkataan mereka 10 dari 9 dari 10 perkataan mereka adalah taqiyah. Maka jujurnya mereka adalah taqiyah. Kapan mereka lakukan? Ketika mereka ketemu dengan kita, mereka gunakan apa yang kita sepakati bersama. Tetapi ketika mereka bertemu dengan musuh Islam, mereka hambur semua apa yang mereka perbuat supaya mereka dibenarkan. Itu kira-kira. Silakan mungkin ditambah atau Bang Juma. Silakan dipelopot Bang Juma, Umi. Umi. Yang saya pernah pelajarin gitu ya terkait dengan Syiah, dari hal rukun iman dan rukun Islam aja itu sudah ada perbedaan yang sangat mencolok. Benar yang dikatakan oleh Habib Lopop tadi bahwa syahadat mereka itu berbeda dengan kita. Oleh karena itulah kemudian pada rukun agama mereka itu tidak mencantumkan kemudian syahadatain. Ya karena itu tadi beliau syahadatnya itu panjang kali lebar. Jadi yang mereka jadikan rukun kelima itu adalah perwalian. Begitu kalau saya tidak salah ingat. Kajian-kajian tentang Syiah itu mengajarkan saya begitu. Bahwasanya mereka menggantikan syahadat itu dengan perwalian. Perwalian ini adalah wilayah gitu ya. Nah ini yang dipahami oleh, ini yang diamini oleh orang-orang Syiah gitu. Kemudian berbicara mengenai rukun iman, tentang keesaan Allah, tauhid, kemudian ada yang mereka sebut keadilan Allah, ada kemudian nubuwah atau kenabian, kemudian kepemimpinan imam juga di situ sebagai salah satu pondasi di dalam rukun iman mereka. Nah, ini dia yang acap kali saya sampaikan kepada teman-teman saya yang ketika berbicara tentang Syiah, saya katakan mereka kemudian mengkuduskan para imam-imam mereka setara dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Benar yang dikatakan oleh Dinda Indra Mose barusan. Jadi Syiah ini memang menampakkan penggambaran jelas kepada kita, kepada umat, bahwa mereka itu adalah bagian daripada Islam. Padahal sesungguhnya mereka itu, kalau boleh saya katakan, mereka itu laksana agama yang di luar Yahudi, ngaku-ngaku Yahudi, ngambil kitabnya Yahudi untuk menutupi kemudian apa yang sesungguhnya yang sebenarnya terjadi pada diri mereka. Begitulah Syiah. Mereka mengambil sisi Islam untuk memperlihatkan ke kalangan banyak bahwasanya mereka itu adalah Islam. Tetapi pada pondasinya itu hanya penggambaran luarnya saja. Di dalamnya benci setengah mati terhadap Islam itu sendiri. Yaitu karena didasari oleh sejarah yang menceritakan itu tentang Syiah. Bagaimana asal usul Syiah itu sendiri itu jelas sekali diterangkan di sana. Bagaimana kemudian munculnya Syiah itu didasari atas kebencian terhadap Islam. Bukan karena Islam, bukan karena Syiah itu adalah Islam, tapi karena Syiah itu didasari oleh kebencian terhadap apa yang terjadi kepada baginda para sahabat Rasulullah. Nah, ini yang secara garis besar yang saya pahami terkait dengan adanya perbedaan yang mencolok antara agama Islam dan agama Syiah. Saya kira begitu singkatnya dari saya. Silakan yang lain. Di bawah ada Syiah loh, di bawah ada Syiah. Tolong kalau bisa diangkat ke atas biar kita kulik titakia dia. Oh, ada mau dinaikkan kira-kira? Siapa? Aku turun tunggu di bawah. Aku biar dia simak dari bawah. Gak berani. Ada Habib Lopot yang nggak berani. Silakan Syiah. Aku nggak akan Umi menambahkan dulu, Umi menambahkan dikit ya. Jadi bukan hanya rukun Islam saja yang berbeda, itu Al-Qur'annya berbeda karena mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu masih menyembunyikan 19 juz. Bahkan kemarin Umi sempat mengutip dari sumber Syiah. Mereka mengatakan begini, tidak ada yang lebih kami cintai daripada taqiyah. Habib yang melakukan taqiyah akan dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan Habib yang tidak melakukan taqiyah akan dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sementara kita tahu semua taqiyah itu kan menyelisihi Islam. Kita kemarin sudah bersepakat loh untuk tidak bersentuhan lagi dengan mereka.
tapi mereka masih usil, ya mereka masih usil. Kadang-kadang berbicara dengan mereka setengah jam saja Bang Dezuma, habis akun 3-4. Nah sekarang mereka berbicara tadi menantang mau melaporkan. Laporkan dululah yang melaknat para sahabat. Apalagi yang memfitnah Allah, menggantikan nama Allah yang ada di dalam salah satu ayat Al-Quran, kemudian dengan mengatakan saya punya hadis sendiri, lalu mengutip ayat Al-Quran itu dan kata Allah digantikan dengan kata setan. Itu yang perlu dilaporkan. Mereka leluasa berbuat seperti itu karena mereka ini adalah orang-orang yang ahlul dalam kamuflase. Karena mereka berlindung di balik takianya itu. Takianya mereka itu adalah syariat utama. Syariat utama Syiah adalah takiyah. Seperti itu. Silakan Bang Indra. Oke. Gimana ini kesepakatannya naikkan Syiah? Gimana? Gak apa-apa kalau ada satu orang naik. Oke. Yang Syiah, Papa Jahat kan ngakunya bukan Syiah, yang Syiah dong. Yang mana nih yang benar nih? Papa Habib turun. Mana kelompoknya Papa Jahat mana? Yang Syiah. Naik. Jadi kalau nggak beraturan kukik juga nih Papa Jahat. Itu Papa Jahat. Assalamualaikum. Jangan cengengisan, kalau cengengisan aku keluarin. Aku mending naikin Syiah. Kamu kan ngakunya bukan Syiah. Mau belajar. Dia bukan ngaku Syiah, tapi dia ini tukang adu domba, Det. Takiyah. Kamulah yang takiyah. Aku mau belajar. Apa yang Papa Jahat mau sampaikan? Nggak ada apa-apa, Abi. Ya sampaikan aja, nggak apa-apa. Apa yang mau disampaikan, silakan. Sama seperti kemarin, dia takkan persatuan umat aja. Tapi kalau Oke, yang mau persatuannya gimana Papa Jahat? Papa Jahat saya mau tanya sama persatuan kamu. umat. Lu Persatuan sendiri apa? provokator. Persatuan apa? Makanya saya tanya dulu persatuan apa? Ini ya, ini pagi ini hari ini yang dinamakan persatuan. Hanya berhubung aja persatuan itu. Makanya aku kaget kok berantem lagi. Jangan percaya si Papa Jahat ngomong persatuan umat padahal dia faktanya dia ini adalah biang keroknya, provokatornya ini. Tunggu dia sampaikan dulu semua baru kita tanggapi. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kok berantem sih? Apa sih yang diberantemin, Dad? Aku lagi live tadi di rumahku kan. Dilaporin. Kenapa kok bisa kau masuk ke room si Ali? Boleh nggak Mau Papa Jahat? ngapain? Aku bertanya sama kamu, aku minta sama kamu, mohon minta rekotan tadi di mana saya mengatakan bahwa saya menyebut Sayyidina Ali itu. Nah, Nggak dengar aku. Nggak ada dengar gertakan aku. sambel, menurut saya gertakan sambel untuk mengancam saya, mau laporin Robito, lalu mau ke Mabes Polri juga tadi ya. Silahkan, 2 kali 24 jam saya tunggu Papa Jahat. Ini saya open cam nih ya nanti ya. Iya, Itulah Papa minta Jahat. aja nanti. Dia kan tersave itu. Itu 2 kali Tapi apa 24 jam katanya? untuk laporin Iya, saya. Ali Papa yang Jahat. Ali katanya. Tapi Ali yang Ali katanya tadi. Ali banyak, Bro. Ya Ali yang Ali atau gimana sih tadi itu? Aku nggak Ali dengar, siapa yang Om. saya sebut bukan Sayyidina Ali kok, gitu loh. Ya Ya, udah. maksudnya Ali banyak. Maksud kamu Ali yang mana ini? Ya Ali Ya. ya Ali itu. Memang iya, ya Ali saya sebut ya Ali. Ya, karena si A tuh manggilnya kan manggil Sayyidina Ali itu kan ya Ali kan begitu. Kamu jangan kamu terapkan hukum Syiah di kita orang Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah. Kalau di ini Ahlus Sunnah yang mana sih? Ahlus Sunnah itu yang mana sih? Om Indra boleh tahu nggak? Ahlus Sunnah ya orang yang mengikuti Rasulullah SAW Dalam Ahlus Sunnah dalam dalam beragama.